Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sekalian dapat melaksanakan kewajiban kita di dalam melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Masail Al-Jahiliyah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu diridai dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan pula Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai di dalam pembahasan kitab Al-Masail Jahiliyah di dalam permasalahan yang ke-42. Permasalahan jahiliyah yang ke-42 yaitu as-saniyatu wal arba'un. Berkata muallif rahimahullah, as-saniyatu wal arba'un asyirku fil milk ka qaulil majus. Seperti yaitu syirik di dalam kepemilikan. Yang dimaksud dengan syirik di dalam kepemilikan adalah setiap orang itu memiliki keikutsertaan di dalam barang yang dimiliki. Artinya tidak ada apapun yang kepemilikan di dalam harta, di dalam perempuan, wanita, istri, kecuali semua orang itu memiliki hak yang sama. Tidak ada kepemilikan khusus, tapi yang ada adalah kepemilikan bersama. Ini adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti perkataannya orang Majusi. Orang Majusi adalah satu kelompok daripada manusia yang hidup di Persia. Mereka adalah orang yang menyembah api. Mereka adalah orang menyembah api, yang mana mereka mengatakan bahwasannya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Yang pertama adalah cahaya, itu menciptakan kebaikan. Yang kedua adalah kegelapan, itu menciptakan kejelekan. Oleh karena itu mereka, orang-orang Majusi ini adalah orang-orang yang memiliki
keyakinan kesyirikan. Syiriknya mereka adalah syirik di dalam rububiyah. Maka kalau orang itu syirik di dalam rububiyah, sudah barang tentu pasti orang itu syirik di dalam uluhiyah. Sudah barang tentu syirik di dalam uluhiyah. Ketika seorang meyakini adanya pencipta selain Allah, seperti yang ada pada orang Majusi, maka otomatis ia akan menyembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ia meyakini pencipta itu bukan Allah, maka otomatis ia akan menyembah selain Allah. Maka inilah orang-orang Majusi. Dan mereka orang Majusi itu memiliki pemahaman, di antara pemahaman mereka itu adalah pemahaman tentang bolehnya menikah dengan maharim, dengan mahram. Bapak nikahi anak perempuannya boleh, saudara nikah dengan saudarinya boleh, anak keponakan menikahi bibinya boleh, pamannya nikahi keponakannya juga boleh. Ini pemahaman daripada orang Majusi. Makanya disebut pemahaman mereka itu pemahaman ibahi. Ibahi itu seperti yang ada sekarang ini, orang yang bebas, ibahi itu semua mubah, nggak ada yang nggak mubah, semua mubah, asalkan cocok, asalkan mau, maka semuanya dibolehkan. Ibahi ini orang Majusi. Dan di antara pemahaman mereka lagi, keyakinan mereka adalah tidak ada kepemilikan yang khusus di dalam dunia ini, harta dan wanita, terutama harta dan wanita, kepemilikan khusus tidak ada. Yang ada adalah kepemilikan bersama. Oleh karena itu, apa saja daripada barang, semuanya boleh dinikmati oleh semuanya, termasuk istri. Wanita yang menjadi istrinya, kalau tetangganya mau ya boleh, tidak ada masalah. Ini keyakinan daripada orang Majusi yang hidup di Persia, tepatnya kalau sekarang ini adalah Iran. Makanya dari dahulu tumbuh di sana pemahaman-pemahaman yang rusak. Maka mazhab seperti ini, keyakinan seperti ini, inilah sesungguhnya keyakinan yang ada pada saat kita sekarang ini, keyakinan yang dikenal dengan syuyu'iyah, sosialis, istirakiyah, yakni semacam komunis, karena mereka seperti yang ada di Korea Utara, yakni tidak ada kepemilikan, semua milik bersama. Semua milik bersama, tidak ada halal, tidak ada haram. Wanita boleh dinikmati oleh semua bareng-bareng. Makanya dahulu dibilang ketika masa-masa PKI itu dibilang ungkapan yang jorok, dengan ungkapan yang jorok, artinya satu wanita boleh dinikmati oleh semua orang. Maka dari itu, ini jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pemahaman ini adalah pemahaman yang ditentang oleh semua agama. Agama
baik itu apa yang disebut dengan agama samawi ataupun agama yang dari bumi, semuanya menentang. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan norma, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Tidak mungkin kita menjadi seperti binatang. Ya, kalau binatang tidak kenal ayam begitu besar, dia akan menggauli ibunya. Bapaknya, ini bapaknya ayam, nggak kenal siapa anaknya. Kemudian kalau sudah ini dia bisa menggauli anaknya. Maka ini adalah kehidupan seperti binatang. Dan kita sebagai manusia, yakni memiliki akal, memiliki hati, memiliki jiwa, yang kita tentunya merasa jijik dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Maka dari itu jahiliyah ini sudah barang tentu Islam berlepas diri daripada kejahiliaan yang semacam ini. Namun masih saja kehidupan yang semacam ini masih ada di kehidupan kita sekarang ini, orang-orang yang masih menjalani. Makanya Syu'iyah, sosialis seperti ini, dan Ishtirakiyah, Ishtirakiyah kayak model Stalin seperti itu, maka sesungguhnya sudah hampir punah, akan tetapi masih ada yang melakukannya. Ini adalah jahiliyah, kehidupan jahiliyah yang dahulu ada di orang-orang Majusi. Adapun di kalangan ahlul kitab, maka sesungguhnya tidak ada yang semacam ini, tidak ada. Ini adalah jahiliyah yang sangat kebangetan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, permasalahan yang ke-43, di antara permasalahan jahiliyah adalah juhud ats-tsalitsatu wal arba'un. Permasalahan yang ke-43, juhudul qadar, menolak takdir. Yani menolak akan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui yang dimaksud dengan qadar, takdir, itu adalah takdir itu berkaitan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah yang dinamakan takdir itu terkait dengan 4 perkara. Yang pertama adalah tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan terjadi sebelum kejadiannya. Yani Allah Ta'ala itu mengetahui segala apapun yang terjadi secara detail, yang kecil maupun yang besar, sebelum kejadiannya. Dan Allah Ta'ala telah menuliskan semua kejadian-kejadian itu sebelum kejadiannya, yang kecil maupun yang besar, di dalam suatu kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kejadian segala sesuatu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan terjadinya sesuatu itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewujudkan terjadinya setiap sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Maka keyakinan kita tentang 4 perkara ini
Itulah yang disebut dengan al-imanu bil qadar. Itu yang disebut dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni beriman kepada ilmillah, beriman kepada pengetahuan Allah tentang al-asya bil asya, tentang segala sesuatu qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Kemudian al-iman bi kitabillah, bi kitabatillah, iman tentang tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala fil lauhil mahfuz, bima sayakun, tentang apa yang akan terjadi. Dan iman kepada iradatillah bil asya'il lati satakun, tentang sesuatu yang akan terjadi. Dan iman bi ijadillahi wa khalqihi lil asya, iman kepada ijadillah, yakni Allah yang mewujudkan, yang menciptakan setiap kejadian-kejadian. Maka itu namanya iman bil qadar. Orang-orang jahiliyah, adapun dalilnya ini jelas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, ketentuan. Yani ketentuan itu semuanya seperti yang kita telah sebutkan tadi, melalui 4 tahapan, diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, Allah yang mewujudkan. Itu. Kemudian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasul mengatakan apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrih. Maka iman kepada takdir itu adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Salah satu daripada rukun iman yang 6. Di sini juhudil qadar, menolak takdir. Sesungguhnya pemahaman daripada orang-orang jahiliyah, pemahaman orang-orang jahiliyah berbeda di dalam masalah ini. Pemahaman mereka, ada di antara mereka yang memahami tentang tidak adanya takdir. Ada di antara orang-orang jahiliyah yang memahami bahwasannya takdir itu ada, tapi mereka itu kemudian berhujjah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir. Yani berhujjah kepada Allah dengan takdir. Dengan yang nanti juga akan kita jelaskan. Yang ketiga, orang-orang jahiliyah itu adalah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir. Ini yang kedua tadi, menjadikan takdir itu argumentasi untuk pembenaran terhadap perbuatannya atas Allah, ya ini yang disebut dengan apa? Hujjah, al-ihtijaj bil qadar, mengambil hujjah dengan takdir. Yang ketiga ini adalah yu'arid, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melawan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir. Ini semua disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan yang akan kita bahas sekarang ini adalah pemahaman orang-orang jahiliyah. Yang pertama yaitu
juhudu al-qadar, menolak tentang adanya takdir. Orang-orang jahiliyah menolak akan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengetahui. Allah ta'ala tidak mengetahui tentang kejadian-kejadian dari segala sesuatu. Allah tidak punya ilmu. Sehingga mereka mengatakan segala sesuatu itu terjadi, ya terjadi saja. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu. Apa yang akan terjadi Allah tidak tahu. Sebagaimana pula mereka juga meyakini Allah ta'ala itu juga tidak menulis semua kejadian itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dan Allah tidak melakukan. Oleh karena itu mereka ini menganggap bahwasannya apa yang terjadi itu ya kejadian begitu saja. Kejadian begitu saja. Ya, kejadian. Makanya di dalam ungkapan yang mereka katakan, mereka mengatakan seperti yang dikisahkan oleh Allah, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup sendiri, namut wa nahya, dan kita mati dengan sendirinya dan hidup dengan sendirinya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah yang membinasakan kita kecuali dahr, umur yang memang sudah batas waktunya. Kenapa orang mati? Ya sudah, memang waktunya mati. Tidak ada. Makanya di sini mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah yang menghidupkan, bukanlah yang mematikan. Maka demikian pula Allah tidak menciptakan. Makanya dikatakan bahwasannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, itu sesungguhnya turun kepada orang-orang musyrikin Makkah yang mereka menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya takdir, Dengan kata lain, jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, inna khalaqnahu biqadar, karena kita ketahui takdir itu bagian daripada penciptaan. Iya apa tidak? Makanya iman kepada takdir itu sebenarnya iman tentang perbuatan Allah. Takdir itu adalah tentang perbuatan Allah di dalam mewujudkan setiap kejadian. Setiap kejadian. Orang yang menolak takdir berarti ia menolak Allah pencipta dari segala kejadian. Makanya Allah mengatakan, ketika orang Quraisy menentang tidak adanya takdir, Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dan takdir itu seperti yang telah kita bahas, tidaklah terjadi suatu kejadian kecuali ia melewati empat tahapan. Sudah diketahui oleh Allah sebelumnya, sudah ditulis oleh Allah sebelumnya. Allah yang menginginkan kejadian itu terjadi dan Allah sendiri yang mewujudkan terjadinya kejadian itu sendiri. Maka itulah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan semacam ini, yakni menolak adanya takdir, sampai sekarang ini masih ada. Kalau masa-masa yang dahulu
Sesungguhnya keyakinan Qadariyah itu sudah ditenggelamkan, sudah hampir punah. Tapi kemudian dibangkitkan kembali oleh orang-orang aklani. Orang-orang aklani yang mereka membangkitkan, bahkan seperti Abdullah Al-Qasimi, dia mengatakan bahwasannya sebab kemunduran kaum muslimin itu karena beriman kepada takdir. Ini sesungguhnya pemahaman orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah di zaman yang muncul ketika di zamannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Umar, yang pemahaman itu adalah pemahaman Ja'ad ibn Dirham, yang mengatakan bahwasannya semua innal amr al-anf, yakni semua urusan ini al-amru unufun, yakni ya diawali oleh kita, tidak ada ketentuan sebelumnya yang menjadikan semua terjadi, ya tergantung kita. Itu menurut mereka. Maka ini menghidupkan pemahaman orang-orang jahiliyah, dan di era modern ini pun juga ada manusia-manusia yang menghidupkan pemahaman yang sudah lama terkubur, yaitu mereka diantaranya adalah orang-orang yang mengikuti filsafat, belajar ilmu filsafat, kemudian ia memakai logika mereka berpikir, yang sampai akhirnya mereka tidak bisa masuk tentang takdir itu di otak mereka. Mereka tidak bisa masuk, iman kepada takdir itu tidak bisa masuk di otak mereka, sehingga mereka menolak takdir dan kemudian mencari cara bagaimana untuk menerangkan kepada manusia tentang takdir itu tidak ada. Yang kemudian mereka ini mengatakan perkataan iman kepada takdir itu adalah sebab kemunduran daripada kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin mundur? Karena iman kepada takdir. Mereka lupa bahwasannya kemunduran itu bukan dikarenakan karena jauh daripada agama. Ketika seseorang, yakni kaum muslimin, dekat dengan agama, bukankah telah terbukti di zaman-zaman yang terdahulu kemajuan kaum muslimin terdepan di dalam segala hal itu semua dikarenakan mereka dekat dengan agama, bukan dikarenakan iman kepada takdir. Dan bahkan iman kepada takdir itu justru itu obat paling mujarab untuk menghilangkan stres. Orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, maka itu adalah obat anti stres. Tidak ada obat untuk mengobati orang yang stres kecuali iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keimanannya itu benar, maka otomatis tidak sama sekali menjadi penghambat untuk seseorang itu untuk maju lebih terdepan. Kenapa? Karena kita tidak disuruh memikirkan tentang takdir apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena semua kita tidak ada yang tahu tentang takdirnya. Sudah, takdir itu cukup diimani. Allah sudah menentukan. Tapi bagaimana ketentuannya tidak tahu. Kita tunggu saja. Kita tidak akan tahu tentang takdir kita kecuali setelah kejadiannya. Setelah kejadiannya. Dan ketika terjadi pun kita harus selalu husnudzan kepada Allah. Allah tidaklah menjadikan sesuatu kecuali di baliknya ada hikmah. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Kalaupun nampaknya jelek bagi kita, ketahuilah yang Allah inginkan tidak akan jelek. Banyak kejadian-kejadian yang kita telah jelaskan di dalam hal ini. Seperti misalnya
kejadian yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika seseorang mau melewati, yakni seseorang mau pergi ke satu kota, mau lewat pada satu kota, dan ia harus melewati satu kampung, atau ia harus datang ketika mau ke satu kota itu, dia mestinya sampai ke situ dalam waktu yang lebih singkat. Tapi tiba-tiba ketika melewati padang pasir ada badai. Ketika ada badai, bukan hanya itu, kemudian kaki anaknya tertusuk tulang yang ada di pasir, sehingga perjalanan dia ke daerah itu terhambat. Mestinya ia sampai 1 hari, baru sampai 3 hari. Setelah sampai 3 hari, ternyata kampung itu sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa? Kalau dia sampai sesuai dengan jadwalnya, ia ikut dimusnahkan. Kejadian tadi, dia ada badai, dia terkena duri, dia ini, sesungguhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah dia untuk sampai ke sana dalam waktu yang singkat. Demikian pula kejadian-kejadian yang dialami. Kita melihat kejadian-kejadian yang dialami. Saya punya teman saya waktu musim tahun 98 yang krisis, banyak PHK, dia termasuk di antara yang terkena PHK. Istrinya stres, anak-anaknya stres, ia pun juga stres. Masa ketika masih membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan ini, dia sudah tidak kerja lagi, hanya dikasih pesangon. Kemudian setelah itu dia memutar otak, kemudian dia membuka usaha. Setelah membuka usaha, ternyata usahanya berhasil. Apa yang dikatakan beberapa tahun kemudian setelah usahanya berhasil? Alhamdulillah dipecat. Kalau nggak dipecat, saya nggak akan jadi seperti ini. Padahal ketika pertama terjadi pemecatan, dia nangis. Istrinya stres, ininya stres. Dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan kehidupan dunia. Maka tidak selalu apa yang terjadi bagi kita itu jelek, itu adalah kejelekan. Ada hikmah di balik itu semua. Yang penting kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman kepada takdir. Iman kepada takdir paling tidak adalah ujian dari Allah untuk menaikkan keimanan kita kepadanya, untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka itu di antara keyakinan yang harus diyakini oleh orang yang beriman. Di sini orang-orang Mu'tazilah yang mereka menolak adanya takdir, demikian pula bukan hanya Mu'tazilah, termasuk orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah adalah orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah. Mereka di antara orang yang tidak sempurna di dalam keimanannya tentang masalah takdir. Tidak sempurna keimanannya tentang masalah takdir, karena keimanan kepada takdir itu tadi harus mengimani tentang empat perkara, 4 tahapan terjadinya takdir. Kalau tidak mengimani 4 ini, maka tidak sempurna keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan? Ini jawaban mereka selalu seperti itu. Untuk apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan?
Rasul pun juga pernah ditanya tentang hal itu. Falimal amalu ya Rasulullah. Untuk apa kalau begitu amal itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan apa? I'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, semuanya akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi kita itu tutup tentang takdir. Sudah takdir itu hanya untuk diimani. Dan kita tidak tahu tentang takdir kita. Yang kita harus ketahui, kita harus beramal untuk kebaikan. Amalkan untuk kebaikan. Jangan berpikir apa yang ditakdirkan oleh Allah, kita tidak tahu. Makanya al-qadaru sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Tidak ada orang yang tahu, dan jangan engkau pikirkan. Kalau engkau pikirkan ingin mengetahui tentang takdir Allah, sampai apa? Sampai hancur binasa, kita pun tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada jalan untuk bisa mengetahui tentang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Orang-orang yang sesat itu, karena mereka berusaha untuk berbicara tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, kemudian mereka menghukumi Allah zalim. Coba, ini kurang ajar tidak? Orang-orang yang menolak takdir itu, kenapa mereka menolak? Karena mereka, setelah mereka menetapkan, mereka mengatakan, oh kalau begitu Allah zalim. Maka karena Allah itu zalim, maka kalau gitu tidak boleh takdir itu disifatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akibat mereka memikirkan tentang masalah takdir. Takdir itu diimani, tidak difikirkan, hanya diimani. Seperti halnya kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, ya sudah. Tapi kalau kita membuktikan ingin mencari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadikan kita kufur. Akan menjadikan kita kufur. Kenapa? Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa mencapai wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun di dunia ini engkau tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau mau melihat tanda-tandanya, bukti-buktinya ada. Tapi Allah tidak bisa dilihat, bahkan nabinya pun tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara pemahaman orang-orang jahiliyah. Kemudian pemahaman orang jahiliyah yang selanjutnya, yang keempat, 44, adalah al-ihtijaj Allah bil qadar. Berhujjah kepada Allah dengan takdir. Dikatakan di sini yang dimaksud berhujjah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir, yaitu mereka itu berhujjah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang mereka lakukan daripada kesesatan, perbuatan yang jelek yang mereka lakukan, itu dengan hujjah bahwasanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya ini seperti orang-orang Jabriyah. Seperti orang-orang apa? Jabriyah. Kita ada orang Al-Qadariyah. Qadariyah itu orang yang mengatakan tidak ada takdir. Orang Jabriyah itu adalah orang yang mengatakan bahwasannya ada takdir dan semuanya itu ditentukan oleh Allah.
Allah yang menentukan. Kalau kalau Allah menginginkan kebaikan, ya Allah pasti jadikan saya orang baik. Kalau saya itu orang jelek sekarang ini, ya memang Allah inginkan saya itu jadi orang jelek. Jadi dia seakan menafikan dari dirinya keinginan. Orang-orang musyrikin seperti dikatakan mereka berhujjah seperti hujjahnya iblis alaihi laknatullah. Ketika iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku. Iblis menyeru kepada Allah taala dengan mengatakan Tuhanku. Iblis mengakui dia hambanya Allah apa tidak? Sehingga ia mengatakan Rabbi, memanggil Allah dengan panggilan. Makanya iblis tahu dirinya adalah hamba. Dirinya tidak mungkin mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu. Dan dia mengatakan Rabbi bima aghwaytani, dengan apa yang engkau telah sesatkan aku. Iblis berhujjah Allah lah yang menyesatkan dirinya. Dan ia tidak mau mengakui tentang bahwasannya dirinya lah yang menjadi sesat karena perbuatan kesombongan yang ada pada dirinya, tapi memilih untuk menisbatkan perbuatan dia yang salah itu karena sebab perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hujahnya iblis inilah mereka orang-orang ahlul jahiliyah pun melakukannya. Makanya mereka mengatakan qulubuna gulf, hati kami ada tutupnya. Disebutkan qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaih, hati-hati kami itu ada akinnah fi akinnatin mimma tad'unana ilaihi, ada penghalang dari apa yang engkau mengajak kami kepadanya. Wa fi adhanina waqt, dan pada telinga-telinga kami ada sumpelnya. Wa min bainina wa bainika hijab, jadi dan antara kami dan antara engkau ada penghalang yang menghalanginya. Maka ini semua dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengatakan sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Dikatakan akan berkata orang-orang yang melakukan kesyirikan, law syaa Allah, kalau Allah menghendaki niscaya kami tidak akan syirik. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan melakukan kesyirikan, tidak juga orang-orang tua kami, dan niscaya kami pun juga tidak akan mengharamkan tentang sesuatu. Makanya kalau kami melakukan seperti ini, berarti ini yang dikehendaki oleh Allah, ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka ini seperti orang-orang Jabriyah, orang yang mengatakan bahwasannya semua kejadian ini semuanya adalah Allah yang menjadikan, tapi tidak menisbatkan kepada kehendak yang ada pada dirinya. Makanya jawabannya bagi orang yang semacam ini sesungguhnya paling mudah. Jawabannya paling mudah. Kalau ada orang yang berbicara seperti ini, langsung kita datangi, kita tempeleng. Tempeleng saja. Pasti dia mengatakan apa? Kenapa engkau tempeleng? Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Tempeleng lagi. Kok ditempeleng lagi? Allah yang menghendaki. Allah menghendaki. Iya kan? Sampai kemudian ia akan mengatakan apa? Ini kamu yang punya kehendak. Oh, sekarang kamu baru sadar.
Kalau manusia itu punya kehendak. Kita bisa memilih mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Kan tadi kamu bilang bahwasanya semua kejadian ini kalau Allah menghendaki ya akan terjadi. Ya sudah. Tempeleng, ditendang, baru kemudian sadar. Kalau manusia itu juga punya kehendak. Makanya ini keyakinan ini sesungguhnya ihtijaj bil qadar ini sesungguhnya banyak sekali terjadi di antara kita, terutama orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang maksiatan. Coba kalau dinasehati dengan nasihat, sudah berhenti, ya gimana lagi ya, sudah ditakdirkan sama Allah, itu gimana? Kata mereka apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Susah kalau orang sudah ditakdirkan, itu susah untuk ini. Untuk melindungi diri bahwa tidak mau mempersalahkan dirinya, tapi lebih suka untuk mempersalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang terjadi pada iblis. Sudah tahu dirinya yang salah, bukannya mengakui kesalahan, bertaubat, kemudian berusaha untuk keluar daripada kesalahan tersebut, tapi justru menyerahkan kesalahan itu dan menisbatkan kesalahan itu semua kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan ihtijaj bil qadar. Dan ini tidak termasuk pada kasus yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Yani Nabi Musa sama Nabi Adam ketika ketemu, diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, seandainya tidak karena kesalahanmu makan buah terlarang, ini kita kadang-kadang buah terlarang yang ada di dalam Al-Quran itu buah yang diharamkan. Kemudian yang membuat hoak itu iblis dengan mengatakan buah khuldi, buah keabadian. Herannya seluruh orang manusia sekarang ini menyebutkan buah khuldi, buah keabadian. Padahal itu rekayasa daripada iblis. Yang ada adalah itu buah terlarang, buah yang tidak boleh dimakan. Didekati saja tidak pohon terlarang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pohon itu terlarang. Buah apa itu tidak tahu. Tapi kemudian kita menyebutnya syajaratul khuld, buah keabadian, padahal itu hasil hoak yang disebar oleh iblis. Kalau enggak karena engkau makan itu, misalnya kami akan tinggal di surga. Apa dijawab oleh Adam? Kenapa engkau mencela aku dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sudah menentukan itu. Adam alaihi salam di dalam keadaan ini tidaklah dalam rangka menganggap dirinya tidak berdosa. Berbeda dengan iblis. Adam sudah mengakui dosanya dan sudah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun juga sudah memaafkan, mengampuni. Maka kemudian Adam menjalani akibat daripada perbuatannya dengan dilempar ke bumi. Dilempar ke bumi. Maka sesungguhnya sudah selesai, tapi diungkit. Maka tidak ada jawaban untuk menjawab ungkitan itu kecuali dengan mengatakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengucapkan lau, seandainya, karena seandainya itu membuka pintu amalan syaitan. Kenapa? Karena orang menjadi sedih, menjadi ini. Sudah apa yang sudah terjadi tidak mungkin akan kita putar ke belakang, tapi kita menjalani yang ke depan. Maka seharusnya
Nabiullah Musa alaihi salam tidak lagi berpikir ke belakang, kecuali berpikir hanya untuk mengambil ibrah pelajaran, untuk memperbaiki masa depan. Merubah apa yang telah terjadi itu mustahil. Merubah apa yang sudah terjadi itu mustahil. Satu-satunya kita meyakini ya qaddarullah wa masya'a fa'al. Makanya ketika ada kejadian yang menimpa kita yang kita tidak inginkan, kita disunahkan untuk mengatakan qaddarullah wa masya'a fa'al. Telah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan dilakukan. Tidak ada yang bisa menghalangi dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mencari hikmah di balik daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya memang tidak menginginkan Adam dari awal untuk tinggal di surga, karena memang Allah akan menempatkan Adam di bumi. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan apa? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yani sebelum kejadian Adam akan buat terlarang, iya kan? Allah sudah tentukan Allah akan tempatkan Adam itu di bumi. Tapi harus ada sebab. Makanya Allah menentukan takdirnya itu dengan sebab, tidak serta-merta. Maka di antara sebab yang menjadikan Adam ditempatkan di bumi adalah pelanggaran yang terjadi pada Adam alaihi salam. Maka seperti itulah keimanan tentang takdir. Keimanan tentang takdir seperti itu. Makanya iman kepada takdir itu justru itu menguatkan kita, memantapkan kita, dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik, tidak seperti yang disangkakan oleh mereka.